Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati telah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kami hormati para sesepuh kesepuan di lingkungan RW 010, wabil khusus Ketua RW kita Bapak Muhammad Yusuf, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan-kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itulah kita semua masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak Kelurahan Sasapanjang, wabil khusus yang kita hormati Bapak Ketua RW 10 Bapak Muhammad Yusuf, khusus dan wabil khusus lagi khatib kita pada pagi hari ini, guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Syafruddin rahimakumullah. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, dan yang utama, paling utama lagi adalah nikmat iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini yang penuh. Mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita bagaimana kita mencontoh, mengibrah kepada para rasul dan nabi sebelumnya. Betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Coba kamu pelajari itu semua, risalah-risalah para anbiya wal mursalin. Begitu kata Nabi. Karena apa? Di dalamnya ada satu hikmah yang sangat tinggi. Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur bersama-sama di seluruh penjuru dunia, bahkan di kota Makkah, bahkan di tempat-tempat manapun
Semua orang bergairah untuk melakukan sholat Idul Adha walaupun hukumnya sunnah. Kita mencoba mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita berbeda dengan hari-hari biasanya. Kenapa? Karena pada saat kita hadir ke lapangan, matahari mulai muncul. Akan ikrarkan, bukan karena bangga kita ikrar, tapi karena kita tunduk merunduk dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pamer kepada manusia lain, bukan, karena rasa tunduk merunduk dengan ajaran Allah. Betapa manakala iman itu copot, manakala iman itu bergeser sedikit pun, kita akan menjadi manusia yang kufur dan menjadi golongan orang-orang munafik yang selalu membuat ketidaktenangan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ingat sholat, laksanakan sholat, tegakkan sholat. Kenapa sholat menentukan diri kita? Tanda antara orang kafir, antara orang muslim, tandanya cuma sholat. Manakala dia meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik, ketika meninggalkan sholat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita menjadi manusia yang rugi. Karena itu sholat tidak ada qadha. Sholat kalau ketika kita sakit berbaring, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat kita sholat. Bagaimana cara wudunya? Tayamum. Allah, jangan kau jadikan kami golongan orang-orang yang meninggalkan sholat, ya Allah. Karena tidak ingin menjadi orang-orang kafir, orang-orang kufur yang menentang akan ketentuan-Mu, ya Allah. Tidak, Allah. Karena itu kami selalu berdoa, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Bahkan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Ini doa Nabi Ibrahim. Sedekah, kita mengeluarkan infak jangan ukur-ukuran, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra. Orang yang mengeluarkan infak dalam kondisi apapun dia mengeluarkan. Manakala dia dilapangkan rezekinya, dia memberi lebih besar. Manakala dia dikecilkan oleh Allah, mungkin diuji oleh Allah, dia tetap berinfak. Jangan kita membiasakan diri kita, kalau giliran dapat 1 juta kita keluarkan infak, yang 10.000 tidak dikeluarkan infak. Awas, infak adalah bagian hak orang lain. Jangan sekali-kali kita tunda, jangan sekali-kali kita tidak mau mengeluarkan infak. Akhir, jangan kita merasa kita paling hebat, kita paling kuasa. Jangan merasa itu. Semuanya ada akhirnya. Kapanpun kita hidup pun ada akhirnya. Pertemuan pun ada akhirnya. Semuanya harus ada akhirnya. Karena itu kita pasti akan menghadapi hari akhir, yaitu hari kiamat, harus diyakini oleh kita. Bekal yang paling baik kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketika peristiwa
Ketiga manusia agung ini semuanya karena didasari takwa, dia menerima akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa selalu menerima perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'iyya, tatkala Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak, mengharapkan sudah bertahun-tahun mengharapkan seorang anak. Namun ketika dewasa anak itu yang diberi nama Ismail, yang dirawat oleh ibunya, dibesarkan oleh ibunya, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, selalu diganggu oleh setan, dibisiki, hei Hajar, dulu kamu ingin punya anak, sekarang anak kamu sudah besar, kok mau disembelih sama ayahnya? Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, ini satu pembentukan diri kita menjadi pembentukan, menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dan satu hal lagi, kita bersama-sama mudah-mudahan kita dapat mencontoh keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam.